Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa ba'd. Akhwat iman jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar tujuannya, di mana orang mencari ilmu itu tujuannya hanya dua. Berdasarkan hadis, yang pertama adalah liizalatil jahli, menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan kita, agar kita menjadi tahu. Dan untuk menjadi tahu tentu kita belajar. Tanpa belajar kita tidak pernah menjadi tahu. Seperti Imam Syafi'i pernah mengatakan, bidawratiz zaman nahnu na'rifu ala naqsa aqlina biziyadatin ilmin minna. Dengan berputarnya roda zaman ini, kita tahu kekurangan kita. Dengan apa? Dengan bertambahnya satu ilmu kepada kita. Kalau nambah kita tahu kurang, tapi kalau tidak pernah nambah kita tidak pernah tahu kurang. Orang makin tahu bodoh kalau dia belajar. Kalau nggak pernah belajar, dia nggak pernah tahu kalau dirinya bodoh. Dan keutamaannya, orang belajar ini luar biasa. Dalam kitab yang ditulis Imam Nawawi Ad-Damsiki, hadis Arba'in kecil sekali, pada nomor ke-36 kalau tidak salah, di ujung hadis Rasul bersabda begini, dan hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, atau ada yang mengatakan begini matanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasul begini, siapa orang berjalan untuk belajar, menuntut ilmu yang baik, dinul Islam, maka kata Rasulullah, Allah akan memudahkan jalan bagi orang tersebut menuju surga. Jalan menuju surga. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Orang berjalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalan bagi orang tersebut menuju surga. Jadi dengan duduk seperti ini, Pak, subhanallah. Ada satu hadis lagi, nanti saya teruskan hadis tadi, belum selesai ya, sebentar yang pegang kitabnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pada bab nomor 19 hadisnya, sanadnya dari Zir bin Khubaysh. Jadi kata Zir bin Khubaysh, an Zir bin Khubaysh radhiyallahu anhu, ataitu Safwan ibni Assal. Satu ketika saya mendatangi seorang sahabat, kata sahabat Zir, namanya sahabat Safwan ibni Assal. Safwan anaknya Assal radhiyallahu anhu. Ngapain beliau? As'aluhu an mashi 'alal khuffain. Beliau datang ke rumah sahabat Safwan bin Assal untuk bertanya tentang membasuh khuf. Tahu khuf, Pak? Khuf itu bahasa orang Jawa dulu steward, sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, itu namanya khuf. Ya, jadi sahabat Zir bin Khubaysh datang kepada seorang sahabat namanya Safwan bin Assal. Beliau mau bertanya tentang membasuh kedua sepatu, mengusap, bukan mengusap. Kemudian
Faqala, lalu sahabat Safwan bin Asal berkata kepada sahabat Zir, "Ma ja'a bika ya Zir?" Saudaraku Zir, kamu datang ke tempatku ini ada keperluan apa? Bahasa Indonesianya begitu yang enak. Ada apa kamu datang ke tempat ini? Kata sahabat Zir, ibtigha'ul ilm. Saya ingin menuntut ilmu. Saya ingin menuntut ilmu, ingin belajar. Seperti Bapak duduk di majelis ini, ingin belajar. Apa jawaban sahabat Safwan bin Asad? Innal malaikata tadau ajnihataha ridwan bima yatlub. Bagi orang yang menuntut ilmu, kata sahabat Safwan bin Asal kepada sahabat Zir, para malaikat akan merentangkan, membuka sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu sebagai tanda sukanya. Subhanallah. Kita duduk di sini nih Pak. Saat bagaimana? Kalau kita duduk tapi juga ngantuk, nggak apa-apa, dapat juga. Karena di hadis itu tidak dibilang ilah ngantukan ya, kecuali yang ngantuk gitu. Apa nanti yang ngantuk ya? Nggak apa, dapat juga. Bahkan ya ikhwah, kalau antum cek dalam hadis tadi Arba'in nomor 36, Rasul itu mengatakan begini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab-Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarullah fi man 'indah. Ini keutamaannya ini. Kalau orang tahu keutamaan ini, orang tidak akan pernah pergi dan takluk. Apa kata Rasul? Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di masjid, yatluna kitab Allah. Dia di masjid itu membaca kitab Allah. Ya, kita bacakan ayat-ayat Allah. Bapak dengar, ya Pak ya? Ya, betul kan? Dibacakan kitab Allah. Orang yang baca kitab Allah itu manfaatnya subhanallah. Kata Quran gimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, ketika dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya pasti bertambah. Jadi kalau mau menambah iman, duduk di majlis, dengarkan ayat Allah. Itu Quran surat 8 Al-Anfal ayat 2. Jadi kata Allah, kata Rasul, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, yatluna kitab Allah, dia di masjid membaca kitab Allah. Kita bacakan ayat-ayat Quran nih Pak ya. Tentu Pak, mohon maaf, membaca ayat Allah, mendengarkan taklim, yang mentakwil Quran tidak sembarangan. Ya, membaca ayat Allah dengan benar. Karena membaca ayat Allah tidak benar, dipahami menurut akal, tidak boleh juga. Ya, tidak boleh. So Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Orang-orang yang diberikan Alkitab, Al-Quran, dia senantiasa membacanya haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Bacanya benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar, gitu ya Pak ya. Jadi kalau baca Quran jangan buru-buru tuh. Mohon maaf ya, terutama orang-orang yang suka apa itu, kalau malam Jumat baca apa namanya? Yasin. Berarti kenapa Al-Kahfian gitu sekali-kali Pak ya? Ya, itu kan bacanya mau butuh. Oh, jangan. Bacanya dengan tertib. Bacanya dengan tertib. Kalau mau baca sendiri gitu ya, baca dengan tertib. Kata Allah dalam surat 73, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan perlahan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Dan gak usah kur bareng-bareng, nggak ada dan ya, baca perlahan ya Pak ya. Pak,
Baca Quran dengan benar. Jangan takwil Quran semaunya. Nggak boleh tuh mentakwil Quran semaunya. Ya, ini mohon maaf nih. Pak, ini kenapa saya harus menghentikan? Sebenarnya nggak ada masalah. Coba ini kalau bisa jangan di save. Kemarin saya mendengar salah satu tokoh berbicara di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa orang menikah antara agama tak apa. Dengar Pak? Baca? Lihat? Tak apa. Dalil yang dibaca Bapak, mohon maaf, salah satunya adalah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asra. Allah menginginkan yang mudah, tidak menginginkan yang susah. Ayatnya benar, naruhnya salah. Nah sama tuh, jangan takwil Quran semau. Sama dengan peci ini Pak. Peci ini bagus atau tidak Pak? Kalau saya buat tutup gelas, cakep enggak Pak? Orang gila berarti saya. Yang salah tuh peci atau saya? Saya yang salah. Kalau saya taruh di kepala, pantas ya Pak ya? Pantas, kalau nggak pakai peci nggak pantas. Jadi begitu, nempatinya keliru. Loh, Allah mengatakan ayat itu kalau Bapak telusuri, satu, Allah menempatkan ayat itu pada bab wudu dan tayammum. Coba lihat Al-Maidah. Idza kuntum ila shalat, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh mukamu, tanganmu sampai siku dan seterusnya. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Kalau kamu nggak ada air, harus ngapain? Baru kemudian closingnya, Allah menginginkan yang mudah, tidak menginginkan yang sulit. Urusannya dengan wudu, bukan urusan kawin. Jelas nggak Pak? Pak, urusan apa? Wudu, bukan urusan kawin. Ini ayat yang dibaca benar, mentakwil semau akal namanya itu. Ya, mentakwil semau itu ya, baca dengan benar, takwil dengan benar. Ya. Jadi kalau nggak ada ayat, Islam tuh nggak menyulitkan. Ya udah tayamum dengan debu. Tapi juga jangan nanti kalau tayamumnya Bapak mandi besar karena nggak ada air, lalu Bapak guling-guling di tanah gitu. Bukan begitu juga. Seperti digambarkan dalam kitab Bulughul Maram ya. Rasulullah mengutus seorang sahabat, lalu dia kemudian waktu sholat datang sedang dia dalam keadaan junub, lalu kemudian dia tayamum dengan berguling-guling, ya seperti hewan begitu. Lalu kemudian Rasulullah mencakap, cukup kau begini dan begini. Rasulullah kemudian mengusap mukanya dan tangannya. Begini. Ya, di kitab Bulughul Maram. Jadi jangan apa tuh namanya? Bab saya juga pernah lihat Pak Afwan sekali. Kami umroh bareng. Kebetulan di sebelah saya dia mau Pak disini Pak sampai ke sini, terus kakinya juga sini kan. Saya bilang, Pak, kalau tayamum itu begini. Oh, enggak pakai kaki tuh Pak Ustaz. Bapak manasik apa enggak? Enggak sibuk Pak Ustaz. Ya sudah. Nah, ini dulu Pak ya. Kenapa ilmu itu penting. Nah, yang kedua ditaruh di bab apa coba? Allah menginginkan yang mudah, tidak menginginkan yang sulit. Puasa. Jadi wa in kuntum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau engkau perjalanan, engkau sakit, kau tidak bisa puasa, maka ganti di hari yang lain. Istilah fikih namanya qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra itu namanya qada, gitu kan? Kalau kamu nggak mampu berqada karena kamu sakit yang parah, yang tidak mungkin lagi mampu, maka bayar fidyah. Baru kemudian closingnya, Allah menginginkan yang mudah, tidak menginginkan yang sulit. Nggak ada urusannya sama nikah. Nggak ada urusan sama kawin. Nggak ngerti saya. Pak, hati-hati ya Pak ya, dengerin ya Pak ya. Nih terutama gurunya, kalau gurunya pakai Ustadz Google loh, hati-hati loh. Banyak sekali yang aneh-aneh itu Pak. Ya kembali, pentingnya menuntut ilmu. Nah kata Allah gimana? Kata Rasul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid kayak gini nih Pak, yatluna kitab Allah, lalu dia membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasuna, lalu kemudian dia mempelajari Quran itu. Jadi dibaca, dipelajari semacam ini, ta'lim. Ya. Ada banyak ustaz di sini, ada Ustaz Subhan Bawazir, ada Ustaz Zainal dan macam-macam. Kita berkumpul di rumah Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajarinya. Bukankah Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama? Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar ya, akhi. Kalau tidak belajar kita nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nanti kita salah dalam mengamalkan agama. Nah, wa yatadarasuna, dia belajar
belajar. Apa yang terjadi bagi orang itu? Keutamaan yang Allah berikan, kata Rasulullah, nih, wa illa nazzalat alaihimus sakinah. Bagi orang yang duduk di majelis di masjid, dia membaca Quran, lalu dia mempelajarinya. Illa nazzalat alaihimus sakinah. Maka kata Rasul, kecuali Allah akan menurunkan bagi orang yang duduk di masjid itu membaca Quran dan mempelajarinya, Allah turunkan baginya ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Nggak, coba lihat tuh, kumpul di masjid, baca Quran, dengarkan taklim, tenang semua. Ya kan Pak? Saking tenangnya bodohnya. Saking tenangnya itu apa ya, ini ketenangan yang sangat luar biasa. Tenang, mocok ya Pak ya. Tenang. Ya Allah. Ya muskilah. Ya tenang. Ya. Diturunkan oleh Allah ketenangan kalau dia mau belajar Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah, firman Allah bahkan dalam Quran, mohon maaf, sekarang ini orang Islam sudah mulai jauh dari Quran. Ya, seorang ulama kontemporer mengatakan apa katanya? Kenapa umat Islam rusak? Kata beliau, al-bu'du an kitabillahi wa sunnatur rasul. Umat Islam ini sudah mulai jauh dari Quran dan sunnah. Sudah mulai jauh dari Quran dan sunnah. Dan ini risau Rasul dalam soal ini, umat jauh dari Quran. Bagaimana Allah terangkan kerisauan itu pada surah Al-Furqan 25 ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Allah Rabbku, kata Rasul doanya, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan dan tidak peduli. Paling peduli-pedulinya orang Quran itu buat apa? Buat pajangan di rumah cakep-cakep, rapi ya Pak ya. Atau kalau tidak buat mahar ketika nikah bukan kawin nggak ada maharnya. Ketika nikah, Quran dijadikan mahar. Dulu gitu ya Pak? Nikah Qurannya, mahar Qurannya? Enggak ya? Kenapa Pak? Oh, berat hukumnya katanya Pak. Ini orang jadikan Quran sebagai mahar. Padahal Pak, mohon maaf ya lahir batin, tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa mahar itu memberikan Quran berupa mushaf. Karena Qurannya sendiri ini baru dibukukan pada masa Khalifah Utsman. Pada masa Rasulullah sudah dibukukan enggak? Kalau gitu mungkin enggak Rasulullah ngasih contoh maharnya Quran? Wah, mushafnya aja belum ada. Nah sekarang maharnya Quran, yang ngasih nggak bisa baca Quran, yang dikasih nggak bisa. Kan ngawur ya tuan. Jadi kalau begitu bagaimana mahar itu? Loh, kalau antum tahu, ya mahar itu berikan yang berharga. Minad dahab, awil fiddah, awil khatam, minal hadid. Kau berikan emas, kalau tidak emas perak, kalau tidak punya perak nggak punya apa-apa, boleh cincin yang terbuat dari besi. Nggak apa-apa Pak, cincin terbuat dari besi. Antum jangan ketawa, kalau 5 ton lumayan. Apa ya? Berikan yang berharga. Bapak, bila antum nikahnya Quran, maharnya belum nikah? Udah. Quran dulu ya. Apa ya? Udah lewat. Nanti untuk yang kedua nggak usah Quran. Kan yang ada kok, ada peluang tuh untuk kedua kan boleh ya? Boleh dulu begini. Apa? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kembali kata Allah, orang yang membaca Quran, mempelajarinya. Nah kata Allah tadi, umat Islam menjauhi Quran. Kata Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengartikan kata mahjura, kata orang mengabaikan Quran itu ada 3 kata beliau. Yang pertama, wa man lam yaqra al-Quran faqad hajara. Orang Islam yang enggan membaca Quran. Ada nggak orang Islam yang enggan baca Quran? Banyak. Padahal kita kalau rajin baca Quran, subhanallah, nikmat sekali. Nikmat sekali. Yang kedua, wa man qara'a al-Qur'an wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajar. Dia baca Quran tapi dia tidak berusaha memahami kandungannya. Enggak mau duduk di majelis. Betul, orang baca Quran 1 huruf aja 10 kebaikan Allah kasih. Tapi kalau nggak paham, nggak pernah jadi petunjuk. Makanya ngaji. Jadi Quran tidak cukup jadi bacaan, tapi juga jadi petunjuk. Fungsinya Allah mengatakan hudan sebagai petunjuk. Kalau kita nggak ngerti, Qurannya nggak pernah jadi petunjuk. Cuma jadi
bacaan ya paling dipertandingkan kayak gitu ya, tuh kayak gitu-gitu. Quran itu diamalkan, dipahami. Nah, maka yang ketiga kata Imam Ibnu Taimiyah, baca Quran, paham isinya, tapi tidak mengamalkan kandungannya. Nah ini persoalan. Baca dia, paham dia, tapi tidak diamalkan. Ya, terus nanti akhlaknya nggak nyampe-nyampe. Sebentar, saya kasih manfaatnya dulu. Karena kata Rasulullah begini, orang yang berkumpul di masjid, baca Quran, mempelajarinya, Allah turunkan baginya ketenangan, sakinah. Yang kedua, waghashiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan bagi orang itu, meliputi orang itu kasih sayangnya Allah. Subhanallah, Pak. Untuk mendapatkan sayangnya Allah, duduk di majlis di masjid, baca Quran, dengarkan taklim. Allah turunkan kasih sayangnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak cukup itu. Wa haffathumul malaikah. Dan malaikat mengitari kita semua, mengelilingi orang yang duduk di masjid, membaca Quran, memahaminya, dikelilingi oleh para malaikat. Subhanallah. Apa ruginya orang duduk di masjid? Apa ruginya orang baca Quran, mendengarkan taklim? Diturunkan ketenangan oleh Allah, diberikan kasih sayangnya, dimudahkan jalan menuju surga, lalu kemudian dia kelilingi oleh para malaikat. Bukan hanya itu, Pak. Rasul mengatakan, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah sanjung orang itu, Allah puji orang itu di antara makhluk-makhluk. Jadi orang yang duduk di majlis, belajar Quran, memahaminya, Allah sanjung di antara seluruh makhluk. Hadis Arba'in nomor 36. Hadisnya sahih. Kitabnya ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki. Baik, kita teruskan bab akhlak yang lalu. Masih ingat bulan lalu? Masih ingat nggak? Pak, gimana mau diterusin Pak ya? Kalau lupa, bulan yang lalu lupa. Saya padahal tatim saya itu terus-terusan loh Pak. Ya cuma lupa gitu, nanti akhirnya ngulang sedikit. Antum mungkin ingat lagi? Ingat Anda? Lupa juga ya? Tapi nggak apa-apa lah, masih punya sifat lupa ya gitu. Padahal saya teringat, saya pernah cerita di sini tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu datang kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Guru Imam Syafi'i itu banyak Pak, banyak. Antara lain adalah Imam Malik, Imam Waqi'. Dia datang kepada Imam Waqi', dia bilang, "Syakautu an su'il hifdi." Wahai guruku Imam Waqi', tolong beritahu aku, akhirnya gitu. Kenapa kok akhir-akhir ini aku susah nafal? Suka lupa gitu ya Pak ya? Ya Pak ya? Iya, kayak siapa Pak? Kayak bapak-bapak gitu ya. Lupa. Lalu kemudian kata gurunya apa? Farsyadani an tarkil ma'asi. Lalu guruku memberitahu aku agar aku meninggalkan maksiat. Meninggalkan apa Pak? Kenapa? Lalu gurunya menerangkan kepada Imam Syafi'i, inna ilmallah nur wa nurullah la yuhda lil asi. Syafi'i, ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang suka maksiat. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang ahli Berarti kalau Bapak sering lupa, saya nggak bilang begitu, nggak dibaca, bukan maksiat. Walaupun nggak maksiat, kalau nggak dibaca ya nggak hafal-hafal ya Pak ya. Ya, makanya dicatat berkali-kali saya mengatakan bahwa orang menuntut ilmu itu syaratnya ada berapa? Ada 6. Salah satunya adalah ada bekal. Ya ada pulpen, ada kertas begitu. Catat. Nanti sampai rumah terangkan lagi kepada anak kitabnya apa tadi, hadisnya nomor berapa begitu. Ya sudahlah, saya berbaik sangka sama Bapak karena Bapak ini memorinya kuat-kuat sehingga nggak perlu dicatat. Tayyib ya ikhwah, saya teruskan. Dulu saya bicara soal akhlak tentang menutupi aib dan persaudaraan. Masih ingat kan? Insya Allah, catatan saya sampai situ. Maka saya ingin mengulangi soal akhlak ini. Nanti contoh-contohnya saya akan berikan. Seperti yang kemarin, akhlak tentang menutup aib saudaranya. Kenapa kok kita mesti berakhlak? Tidak cukupkah akidah yang benar? Tidak cukupkah syariat yang benar? Akidah saya sudah bersih, syariat saya sudah benar. Cukupkah? Tidak cukup ya ikhwan. Mari bersihkan akidah kita, jangan sampai syirik. Ayo mari benarkan ibadah kita, jangan sampai ada bid'ah ya, yang mengada-ngada. Tapi penting akhlak. Rasul mengatakan bagaimana? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak.
untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Allah memuji Rasul pada surat Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad berakhlak yang baik. Nah kita nih afwan, tolong perhatikan dengan baik Pak. Yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh mencela, menghina orang. Akidah kita sudah bersih. Tidak ada yang namanya syirik. Ibadah kita mungkin sudah benar, meniru Rasul. Tapi kadang-kadang yang suka luput dari diri kita, ini kita akhlak kita. Kita suka mencela orang, memaki orang. Padahal bagaimana kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. 49 ayat 11. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kau mencela satu kaum. Karena boleh jadi kaum yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Janganlah kau mencela wanita-wanita yang lain. Para wanita, boleh jadi wanita yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Janganlah kau saling mencela dan janganlah kau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sukakah kamu makan bangkai? Jangan kau manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bertakwalah kepada Allah. Allah tidak berikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ayo, jangan suka mencela. Makanya dikatakan kemarin, wala yahkir. Muslim satu dengan yang lain itu saudara, maka jangan suka saling mencela, menghina, tidak boleh. Pak, tolong perhatikan, yang bangun. Ayo baca doa. Jangan bismillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, jangan ya. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo baca doa semua. Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangankan orang itu jelas atau tidak baik. Dalam akhlak Islam, orang ini jelas tidak baiknya, tegakkan hukum. Setelah ditegakkan hukum, kau tidak boleh hina. Ada orang jelek, jahat, menentang syariat, tegakkan hukumnya. Setelah itu kau tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Ini hadis. Agar tidak salah, dalam sebuah hadis diterangkan, afwan saya agak lupa, kalau redaksinya saya ingat, begini bunyinya. Sanadnya saya lupa. Rasulullah mengatakan begini, idza zanatil amah, jika ada seorang budak wanita berzina, Pak. Seorang budak wanita berzina. Tapi enggak nebak-nebak kita. Fatabayyana zinaha. Zinanya itu jelas, Pak. Jelas betul dia berzina. Ada saksi. 4 orang. Berapa orang, Pak? 4. Ngelihatnya ada 4 saksinya. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Faliyajlidha al-haddah. Maka orang itu kau derah. Budak itu kau derah. Derahnya berapa kali? Mi'at saja. 100 kali. 100 kali cambuk orang itu. Tapi Rasul bilang apa? Wala yutharrib 'alaiha. Tapi jangan sekali-kali kau memperolok-olok orang itu. Dia berzina, kau derah dia 100 kali, tapi jangan kau memperolok-olok. Nggak boleh. Bagaimana sekarang kok kita senangnya memperolok-olok? Orang ini zina jelas, derah dia 100 kali, tapi jangan kau perolok-olok dia. Wa in zanatis tsaniyah, jika budak itu berzina lagi, Pak, yang kedua kali, dia berzina lagi. Kata Rasulullah, falyajlidha al-hadda. Kau derah lagi orang itu. Derah lagi. Tapi pesan apa kata Rasulullah? Wala yutharrib 'alaiha. Tapi jangan kau cela dia ya. Jangan kau olok-olok dia. Tidak boleh. Padahal orang ini jelas berzina. Ini bagaimana kok kita saling mencela? Jangan ya. Ingatkan saudara kita tanpa harus mencelanya. Ingatkan saudara kita tanpa harus mencela. Ini manhaj salaf yang benar. Kemudian coba antum perhatikan satu hadis yang lain nih, Pak. Utiyan Nabi birrajulin. Jadi Pak, Nabi di masjid, utiyan Nabi birrajulin. Utiyan namanya si majhul ya. Nabi didatangkan seorang laki-laki. Ini ada seorang laki-laki didatangkan kepada Nabi. Ini kayak gini. Nah, ada seorang laki-laki. Qad syariba khamran. Laki-laki itu telah minum khamar. Mabuk. Minum khamar.
Baik atau tidak itu Pak? Bapak tahu nggak balasannya? Sama dengan orang berzina. Sama-sama dicambuk. Tapi beda caranya. Orang berzina selesai. Tapi kalau orang mabuk, bisa berzina, bisa membunuh. Betul atau tidak? Utiyan Nabi birajulin qad syariba khamran, didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang telah minum khamr. Apa kata Nabi? Faqal idribu, kata Rasulullah, kalian pukul orang itu. Jadi orang yang mabuk itu mestinya didera juga. Kalau hukum dilaksanakan asik juga ya Pak. Ya seru ya Pak ya. Lalu kemudian faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, faminna dharibu biyadi, di antara kami yang waktu itu ada yang memukul dengan tangan kami. Wah, boleh. Dharib bi yadi, dengan tangannya. Wa dharibu bina'lih, dan sebagian kami ada yang memukul dengan sendal. Bina'lih, na'al itu sendal. Tapi jangan Bapak bayangkan sendalnya sendal swallow, dan itu pukul agak enak kok itu kan. Loh, itu sendalnya orang Arab itu terbuat dari kayu Pak. Namanya al-baqiyat tuh, atau al-terompa, ya. Pukul dengan itu Pak. Wadharibu bisawbi, dan sebagian yang lain ada yang memukul dengan bajunya. Jangan Bapak bayangkan lu lepas baju telanjang, enggak. Karena orang di sana itu berpakai baju rangkap-rangkap gitu ya. Nah, kayak ini ada bajunya terpanjang ya dia pakai. Buka buat mukul. Falamman syarafa, ketika hukum itu sudah ditegakkan, sudah selesai pemukulan itu, sudah selesai, Bapak kaum yakun, di antara kaum ada yang berkata. Apa kata satu kaum? Ahzakallah. Ahzakallah. Kalau bahasa Indonesia gini, semoga Allah menghinakan kamu. Pada orang yang tadi minum khamr, semoga Allah menghinakan kamu. Lalu Rasul berkata, wala taqulu hakadha. Saudaraku, jangan kau bicara demikian, jangan. Mencela dia tidak boleh oleh Rasulullah. Wala taqulu hakadha, jangan kau bicara demikian. Wala tu'inu syaitan, jangan kau bantu syaitan. Karena dengan mencela orang itu sama dengan kita membantu syaitan. Nah, ini akhlak seorang muslim, Pak. Jangan suka celah ya Pak ya, Bu. Nah, ini hukum. Nah, kenapa akhlak itu menjadi penting? Lihat, ya ikhwah. Rasulullah SAW menurut sahabat Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidzi, dikatakan begini. Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqah. Adalah Rasulullah itu orang yang terbaik akhlaknya. Loh, kalau kita ngaku umat Rasul, mau ikut nyunnah, bagaimana Rasulullah? Akidahnya bersih, syariahnya benar, akhlaknya baik. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah itu orang yang terbaik akhlaknya. Kalau begitu, kita umat Rasul, ayo tiru akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berakhlak? Sampai Pak, seorang sahabat namanya Nawas bin Sim'an. Sahabat Nawas bin Sim'an datang kepada Rasulullah. Kata Nawas bin Sim'an, sa'altu Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat Nawas, apa pertanyaannya? Ada dua, anil birri wal ismi. Yang pertama ditanya, ya Rasulullah, apa sih kebaikan itu? Yang kedua ditanya, apa dosa itu? Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang kebaikan? Jawaban Rasulullah nih Pak, husnul khuluq. Kebaikan itu saudaraku akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak. Ketika ditanya dosa, apa katanya? Ma haka fi nafsik wa karihta ayattali'a alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan kecenderungannya kamu tidak ingin dilihat orang. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang kebaikan, apa jawabannya Pak? Apa? Akhlak. Ayo berakhlak. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, muttafaq alaih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Catat, sebaik-baik orang beriman, akmalul mu'minina, sesempurna orang-orang beriman akan keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling, wa khiyarukum
akhlaqu min nisaihim. Pak, catat nih baik-baik. Dan sebaik-baik berakhlak itu adalah kepada istri-istri kalian. Kepada siapa, Pak? Banyak istrinya. Oh, bukan soal banyaknya ini, Pak. Akhlaknya yang penting. Berakhlak kepada istri. Bapak yang ingat istri-istrinya aja. Akhlak yang baik adalah terhadap istri kalian. Jadi berakhlak itu yang paling baik terhadap istri. Nih, keutamaan akhlak, Pak. Saya membacakan sebuah hadis. Bapak renungkan baik-baik. Hadis ini menurut Imam Nawawi sanadnya sahih. Perawinya Imam Tirmidzi, hadisnya dari Umamah Al-Bahili. Tolong catat baik-baik. Anil Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala berkata. Ya, hadis lepas ini satu, saya selesai, nanti kita teruskan bulan depan, nanti saya kasih tanya jawab. Kata sahabat Umamah Al-Bahili, pertanyaannya begini. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasul? Perhatikan. Ana za'im, kata Rasulullah. Maknanya dalam bahasa Arab itu namanya begini. Za'im itu ad-dami. Apa ad-dami itu? Kalau di Indonesia gini. Ana za'im, saya jamin. Saya jamin, saya berikan garansi. Saya berikan garansi, saya jamin kepada orang. Apa yang dijamin Rasulullah? Nih, kata Rasulullah, bibaitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ini akhlak nih, Pak. Tolong perhatikan. Aku jamin pada seseorang diberikan bibaitin dengan satu rumah, ya, dengan satu rumah fi rabdil jannah, di surga yang paling bawah. Surga yang paling apa-apa bawa-bawa juga, Pak, surga mah. Incip-incip aja mau kita. Tahu incip-incip? Ujung-ujungnya surga gitu ya. Emperan gitu ya. Aku jamin bibaitin fi rabadil jannah. Aku jamin orang itu mendapatkan rumah di surga yang di surga paling bawah. Siapa orang itu? Liman tarakal mira. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Debat itu bukan akhlak Islam. Debat bukan. Aku jamin orang mendapatkan rumah di surga walaupun itu paling bawah. Liman tarakal mira. Bagi orang yang meninggalkan orang yang suka debat itu, Pak, ciri-ciri Yahudi. Kemarin pemilihan presiden nonton nggak? Senang nggak nonton debat itu? Masuk tuh. Itu bukan kebiasaan Islam, bukan akhlak Islam. Allah jamin berikan rumah di surga, kata Rasulullah. Aku jamin akan berikan di surga. Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun perdebatan itu tentang kebenaran. Sekalipun perdebatan itu tentang kebenaran. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena tak ada orang berdebat cari benar. Orang berdebat itu mesti cari benar. Kalau sudah menang yang muncul apa? Sombong, angkuh, al-kibru wal-i'jab. Padahal Allah senang nggak dengan orang sombong dan angkuh? Enggak senang sama sekali. Quran surat 31 ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Apa kata Allah? Nih, jangan kau palingkan mukamu di hadapan manusia karena sombong, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah nggak suka. Nah, kalau sudah debat begitu nanti, tinggalkan ya, Pak ya, Pak. Dan kalau sudah sombong, neraka jaminannya. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kabrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walau cuma sebiji jagung. Ya, sudah. Yang kedua nih, perhatikan. Tentang akhlak bagaimana, Ustaz? Nih, perhatikan. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Wa fi baitin fi wasatil jannah. Dan dibangunkan rumah di pertengahan surga. Liman tarakal kadhib. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan dusta. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan dusta. Nih, tolong perhatikan, ini penjelasnya. Wa in kana mazihan, sekalipun itu main-main. Makanya lihat tuh. Kata orang kan, mohon maaf nih, Pak, ILC nggak boleh debat. Betul atau tidak? Sekarang bagaimana kalau debatnya para pelawak? Mengada-ngada. Sama. Kalau itu kebohongan, tidak boleh. Dibangunkan rumah di tengah surga. Di surga pertengahan. Liman tarakal kadhib,
bagi orang yang meninggalkan dusta wa in kana mazihan, walaupun dia bercanda. Walaupun itu canda. Makanya Ustaz nggak boleh ngasih contoh tuh. Kalau contoh itu nggak ada, cuman dia ada agar orang tertarik. Nggak boleh. Dusta itu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Oh iya, kalau gini nggak ngantuk galak. Ya, betul. Jadi di sini pertanyaan nih. Yang terakhir. Wa bil baitin fi a'lal jannah, dan dibangunkan rumah di surga yang paling tinggi. A'la yang tinggi. Al jannah, surga. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Bagi orang yang dapatnya surga di mana? Paling tinggi. Riwayat Imam Abu Daud dengan sanad sahih, ya, kata sanadnya dari Umamah Al-Bahili, kitab Riyadhus Shalihin nomor 630, kitabnya yang menulis Imam Nawawi Ad-Damsyiki. Ya, saya kira begitu. Yang mau tanya silakan. Fadal. Sana dulu ya. Tadi kalau nggak salah saya tangkap, sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang berakhlak baik. Kemudian sebaik-baik orang yang berakhlak baik ialah orang yang baik kepada istrinya. Nah, bagaimana sebaliknya kalau kita seorang istri gitu? Nah, bagaimana seorang istri yang lebih berakhlak baik? Apakah harus baik kepada suaminya atau gimana, Pak? Tetap aja nggak mau kalah itu. Nggak mau kalah, nggak bercanda sih. Ya kan saya supaya betul ya. Nih katanya Pak, kalau sebaik-baik akhlak kan sama istri nih. Kayaknya bertepuk sebelah tangan nih. Gimana istri sama kita nih? Pak, kata Rasul, nih, lau kuntu amiran, seandainya saya ini boleh memerintahkan orang, ahadan, seseorang, ayyas juga, seandainya saya boleh memerintahkan orang untuk bersujud, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka saya akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Lebih dari cuma akhlak, mah. Ya, tenang aja Pak, aman deh. Ya, akhlak terhadap istri, bahkan istri seandainya kata Rasulullah, aku boleh memerintahkan ahadan ayyasjuda, seseorang untuk bersujud, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka saya perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Subhanallah. Pak, kalau suaminya kurang baik, istrinya kurang baik, gimana? Istrinya masih nakal, kita berkewajiban nggak membimbing? Kata Allah, ya ayuhan nas qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu. Nah, cuma dalam menjaga keluarganya Pak, dalam Bapak mengajarkan ke istri ya, itu harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, karena wanita itu termasuk makhluk. Pak, bukan gitu, lembut. Antumnya salah. Hadisnya gini masalahnya Pak. Nih kata Rasul pada bab wasiatun nisa, Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Saudaraku, nasihatilah istrimu itu dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, dari situ diciptakan. Kalau engkau ingin meluruskan, maka dia patah. Tapi kalau engkau biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Maka untuk itu nasihatilah dengan cara yang baik, dengan pendekatan, tidak selesai dengan amarah, tidak selesai dengan maki. Ya Pak ya, dengan lembut. Pak, seorang sahabat datang ke sahabat Umar, dia ingin cerita tentang istrinya yang bawel untuk cari jalan keluar. Kenapa dia tanya kepada Umar? Umar itu khalifah, ahli ilmu dan orangnya tegas. Datanglah ke rumah sahabat Umar. Ketika datang ke rumah sahabat Umar, ternyata sahabat Umar sedang bawel juga sama istrinya. Dia pulang, ditanya sama sahabat Umar, "Kenapa kamu datang salam kok pulang aja begitu?" "Iya, saya mau ngadu sebenarnya tentang istri saya yang bawel. Tapi saya terkejut, ternyata engkau juga dibaweli oleh istrimu. Dan yang lebih membuat saya lagi terkejut, ternyata engkau diam saja." Apa kata sahabat Umar? "Saudaraku, bagaimana saya mau marah terhadap istri saya? Karena dia yang telah mendidik anak saya, dia yang telah mencuci pakaian saya, dia yang telah menyiapkan makan untuk saya, dan karenanya juga saya tidak berbuat dosa di luar." Subhanallah, subhanallah. Makanya orang mukmin terbaik orang yang akhlaknya baik, berakhlak terbaik terhadap istri. Sampai Pak, ada seorang laki-laki, orang julun yang tersedekah ya fisabilillah, seorang laki-laki mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah.
Ada seorang laki-laki mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan budak. Ada seorang laki-laki memberikan hartanya untuk orang miskin. Ada seorang suami memberikan hartanya untuk keluarganya. Kata Rasulullah, "A'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli." Yang paling besar pahalanya adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk keluarganya. Naik ke Mekah. Subhanallah. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ya, tenang aja ya. Jangan khawatir ya. Ada keseimbangan saling ya. Silakan. Kalau boleh nggak kita itu marah? Apakah marah itu termasuk di dua akhlak yang kurang bagus? Satu aja ya, satu aja. Satu ini panjang ya. Ya, bentar lagi ya. Nah, afwan. Kata Rasulullah, ada seorang laki rajulun kepada Nabi Muhammad SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Dia katakan, "Ausini, nasihati aku ya Rasul." Rasul berkata, "La taghdab." Ini ada di bab 3, jangan kau marah. Faraddada mirara. Laki-laki itu mengulangi datang kepada, "Ya Rasulullah, tolong nasihat aku yang lain." Rasulullah mengatakan, "Jangan kau marah, jangan kau marah." Nah, itu yang dikatakan Rasul. Jangan kau jadi pemarah. Paham? Orang punya marah iya, tapi yang benar adalah ditahan. Jangan dibiarkan. Buka dalam Quran bagaimana Allah mengatakan orang baik pada surah 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhimina al ghaidha, mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan pemaaf, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang baik. Orang baik itu orang yang dermawan. Dua, orang yang tidak mudah marah, menahan amarahnya, tidak dibiarkan menguasai dirinya. Yang ketiga adalah menjadi pemaaf. Kenapa Pak? Karena ketika orang membiarkan amarah menguasai dirinya, maka orang itu akan kehilangan akal sehatnya. Yang kedua, orang akan kehilangan care hati. Kalau orang sudah marah, karena marah itu mengikuti nafsu. Lihat dalam Quran surah 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, nafsu yang dituruti, nafsu yang diikuti, antara lain adalah sifat amarah yang dituruti, menguasai dirinya. Maka Allah akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Allah tutup telinganya, sehingga orang kalau sudah marah, siapapun menasihati tidak bisa. Orang kalau sudah marah bisa mempermalukan orang di depan umum. Betul atau tidak Pak? Tidak boleh seorang muslim mempermalukan orang di depan umum. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam tidak demikian. Saya